Apa itu bank? Bank berasal dari bahasa Italia yang berarti bonco. Bonco berarti meja ataupun kursi. Dalam sejarahnya pada masa lalu, para penukar uang di Italia menggunakan meja ataupun bangku untuk melaksanakan aktivitasnya. Di atas meja ataupun bangku tersebut, para penukar uang di Italia menukarkan uang dari berbagai daerah ataupun negara. Untuk pertama kalinya, bonco digunakan. Dan sampai pada saat sekarang ini, kata bank berasal dari bonco dan digunakan hingga pada saat sekarang. Latar belakang dari bank. Menurut Ferinstrat DKK 2021, bank didefinisikan sebagai lembaga ataupun badan usaha yang bertugas sebagai memberikan kredit, baik yang bersumber dari dana yang dikumpulkan dari masyarakat ataupun modal dari bank itu sendiri. Selain itu, bank juga memiliki alat transaksi berupa uang giral ataupun uang yang dikumpulkan dari pihak bank tersebut. Terdapat beberapa fungsi bank. Yang pertama adalah penghimpunan dana. Bank berfungsi sebagai penghimpunan dana karena masyarakat percaya bahwa bank itu adalah tempat teraman untuk menyimpan berbagai dana. Yang kedua adalah penyaluran dana. Penyaluran dana adalah kegiatan atau hal yang terpenting dalam kegiatan bank. Sebagian besar penyaluran dana ini ada dalam bentuk kredit ataupun bank konvensional dan juga dalam bentuk pembiayaan atau bank syariah. Fungsi yang ketiga itu adalah pelayanan masyarakat. Beberapa fungsi pelayanan jasa kepada nasabah seperti yang pertama itu adalah pengiriman uang ataupun mentransfer. Yang kedua seperti pemindah buku-bukuan. Yang ketiga itu seperti penagihan surat-surat berharga. Yang keempat itu clearing letter of credit. Yang keempat inkaso. Yang kelima itu deposit box. Dan yang kelima itu adalah garansi bank. Baiklah teman-teman, dari ketiga fungsi bank tersebut dapat dikatakan atau dapat dijelaskan bahwa fungsi bank adalah sebagai lembaga perantara keuangan atau financial intermediary. Ada berbagai bank umum di Indonesia, seperti yang pertama itu ada Bank Mandiri, yang kedua ada Bank Mega, yang ketiga ada BRI, yang keempat ada BNI. Baik teman-teman, ada pun beberapa contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang pertama adalah membantu perencanaan keuangan, yang dimana contohnya itu ialah Bu Lina yang ingin membuka deposito di Bank BTN agar uangnya itu tetap terjaga dan bunganya tetap, agar ia dapat membiayai persekolahan anaknya di masa yang akan mendatang. Yang kedua itu adalah permintaan peminjaman ataupun kredit, yang dimana contohnya itu adalah Pak Rudi yang ingin membeli sepeda motor dan ia akan bekerja sebagai ojek online, yang dimana ia mengajukan permintaan peminjaman kredit kendaraan atau KKB, dan ia akan membayarnya ke Bank Mandiri setiap per bulannya. Baik teman-teman, dari beberapa penjelasan mengenai bank dan juga fungsinya, dapat ditarik kesimpulan bahwa bank adalah lembaga keuangan ataupun yang menghimpun dan juga menyalurkan dana ke masyarakat. Bank juga berfungsi sebagai perantara keuangan atau intermediasi, sebagai penyedia layanan keuangan dan juga mendorong stabilitas untuk pertumbuhan ekonomi. Bank juga berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga dalam menjaga kelancaran sistem keuangan. Terima kasih.